mengandung dosis tinggi dan itu bisa diproses jadi pupuk. Jadi petani bisa memanfaatkan. Tetapi kurang lebih 2 tahun setelah kami menciptakan mesin, kami sosialisasikan ke kelompok-kelompok tani. Ternyata setelah kami sosialisasikan tentang mesin tersebut, petani kita ajari untuk giling pupuk sampahnya jadi pupuk dan tidak perlu beli. Itu tidak ada yang melakukan. Intinya setelah saya evaluasi, petani ini nggak mau ribet, nggak mau harus proses ini, pokoknya maunya tinggal pakai. Akhirnya setelah kami produksi mesin, beberapa produksi pertama habis, setelah itu kami nggak produksi lagi karena pemberdayaannya kurang. Nah setelah itu kami dengan tim, dengan rekan-rekan berusaha untuk membuat pupuk supaya petani tinggal pakai. Akhirnya dengan pengalaman yang kami dapatkan dulu, kebetulan saya jadi pembicara motivator di lingkungan dunia, jadi saya punya pengalaman dari luar negeri tentang pertanian. Akhirnya dari sampah-sampah itu kami produksi jadi pupuk, yang pupuknya adalah pupuk hayati. Jadi bukan pupuk organik Pak ya, tapi pupuk hayati. Pupuk itu ada 3, pupuk kimia, pupuk organik, dan pupuk hayati. Kalau pupuk organik itu hasil fermentasi, itu cairan yang isinya adalah mikroba atau makhluk hidup. Itu sangat luar biasa bagus, tetapi punya banyak kelemahan. Kelemahannya dia harus hidup, karena itu makhluk hidup, harus hidup di lingkungan yang sesuai. Ketika diaplikasikan di lapangan panas, mati. Banyak kimianya, mati. Seperti itu, akhirnya itu kurang efektif. Nah, kami akhirnya menciptakan pupuk hayati. Pupuk hayati itu pupuk organik yang dibuat secara kimia. Jadi proses pembuatannya secara kimia. Kalau di pengetahuan ada kimia murni dan ada biokimia. Jadi kami ngambil yang biokimia. Nah itu, jadilah satu produk, yaitu pupuk mereknya KSM Hayati SL. Nah nanti yang saya akan terangkan tentang SL ini. Ini satu-satunya di wilayah Lampung ini. Saya nggak tahu kalau di luar Lampung. Untuk di wilayah Lampung kami keliling kemanapun baru ketemu satu produk hayati yang SL. SL itu solid liquid, dia minyak larut dalam air. Jadi salah satu bahan pembuatnya adalah minyak. Nah itu sejarahnya kenapa hari ini kami berdiri di sini sosialisasi tentang penyuluhan pertanian, sedangkan kami backgroundnya bukan BPL, tetapi kami punya komunitas yang visinya adalah pemberdayaan sampah untuk membantu atasi masalahnya petani. Nah sebelum kami terangkan, karena tujuannya membantu mengatasi masalahnya petani, di Numbang Jaya ini pertaniannya ada masalah nggak? Banyak. Kalau nggak ada masalahnya kita tutup, selesai. Karena konsepnya adalah membantu mengatasi masalah. Nah kalau sudah nggak ada masalah kan selesai. Ya kalau saya boleh tahu, pun saya lupa nggih. Nopo diumuri. Pun saya lupa. Jadi kalau saya boleh tahu masalahnya di sini apa? Pertanyaan khususnya untuk sawah. Tanaman. Penyakitnya apa? Penyakit sakura, daun, kresek, jebul patahan, kresek. kresek itu yang mentek. Terus apa melih? Sunggep. Enten sudah beli dia. Patah leher. Wereng. Wereng. Apa melih? Tikus. Kambing. Terus apa melih? Tikus, Tikus. ulat daun, Ulat. ulat daun. Ulat daun. Gulung nih kok Pak. Nah kurang lebih ini masalahnya. Sekarang kan ketahuan masalahnya. Ini selalu mengganggu petani. Saya penyuluhan dimanapun ya rata-rata ini. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan, ini kan masalah yang sudah dari zaman dulu kala sampai sekarang ada. Nah untuk mengatasi masalah ini kita harus tahu penyebabnya apa. Ya, kita harus tahu dulu ini penyebabnya apa. Kira-kira apa Pak? Penyebabnya.
Jangan reso bakar. Kualitas tanam. Nah, Juga. ini masalahnya. Saya penyuluhan di mana-mana, petani itu udah puluhan tahun Apa? bertani, Reso bakar. tapi tidak pernah mengerti ini penyebabnya apa. Iya. Kan itu. Padahal kalau kita nggak tahu penyebabnya, ya sulit kita mau mengatasinya. Nah, malam hari ini saya bukan berdagang pupuk, Pak. Saya nggak dagang pupuk malam hari ini. Saya dari KSM tujuannya memberikan pengetahuan yang saya punya, siapa tahu bermanfaat di sini. Jadi kita ingin kupas masalah ini penyebabnya apa. Nah, penyebabnya itu secara mayoritas itu dari binatang. Binatang yang pertama yang mengganggu namanya klaper. Kertas klaper, Pak. Kertas putih, kupu putih arit. Angin mati nih. Yang kedua wereng. Terus yang ketiga tikus. Kalau lembing nggak terlalu signifikan mengganggu. Yang paling utama tiga ini, yang benar-benar membuat petani bisa sampai gagal panen. Nah, saya mau jelaskan tentang binatang ini, kenapa bisa mengakibatkan penyakit ini. Alurnya seperti apa? Karena nanti kalau kita sudah tahu alurnya, kita baru bisa mengatasinya. Nah, binatang ini saya akan menerangkan klaper dan wereng. Ini siklus kehidupannya sama. Ada di situ namanya siklus. Klaper ini 7 hari setelah dia jadi klaper, dia akan bertelur. Telurnya klaper dan wereng itu sama. Satu ekor itu bertelur 300 sampai 600 butir. Ya. Satu ekor, Pak. Itu telurnya 300 sampai 600. Saya ngomong ini berdasarkan penelitian, bukan hanya sekedar ngomong. Jadi satu ekor wereng dan satu ekor klaper itu telurnya 300 sampai 600. Dilihat dengan mata nggak kelihatan, harus pakai pembesar. Nah, telurnya ini 7 hari itu akan menetas jadi larva atau ulat. Nah, larvanya ini 7 hari itu akan jadi kepompong. Nah, kepompong ini 7 hari itu jadi klaper atau jadi wereng. Jadi siklusnya ini 28 hari. Lalu apa hubungannya? Terus kalau saya boleh tahu di sini kalau nanam padi tabela atau sebar benih? Sebar benih, belum pakai tabela, Pak, ya. Nah, kalau kita tebar benih, ini saya gambarkan benih padi sebelum ditanam, kan masih kecil seperti ini. Di pinian itu sudah ada klaper belum, Pak? Udah, kadang-kadang ya udah. Udah. Bukan kadang-kadang, Pak. Mesti pun ada. tergantung. Ya, mesti enten. Kaketang 10 biji. Nah, kalau sudah ada klaper 10 biji, sitok mendoke 300 ping 10. Pinten, Pak? 3.000. Nah, terus sampean Daud, sampean tebar, liku pun nggawa ndok. Jadi nyebar kemana-mana. Nah, itu awal mulanya. Nah, yang perlu jenengan ketahui, klaper itu kalau dia bertelur, dia memasukkan jarum nyuntik ke batang padi. Ada jarumnya, kayak nek jangkrik itu bertelur itu dia jarumnya itu dimasukkan ke pasir atau ke tanah, dia akan keluar telur. Nah, sama klaper juga seperti itu, tapi pendek. Jadi ketika si klaper bertelur, karena ini masih batangnya masih kecil, maka telurnya di bawah sini itu akan jadi luka. Jadi tusukan klaper itu jadi luka. Luka itu akan jadi jamur. Jamur akan jadi bakteri. Bakteri jadi virus. Ini urutannya, Pak. Jadi virus itu awal mulanya dari luka. Jadi jamur, jamur jadi bakteri, bakteri jadi virus. Nah, kalau di pertanian, ini jamur obatnya sendiri, bakteri sendiri, virus sendiri. Bakteri itu mahal sekali obatnya, apalagi sudah virus. Nah, virus ini kalau di sayuran itu jadinya
leles. Jadi leles itu sudah jadi virus. Kalau virus itu sudah menyebar ke total seluruh jaringan. Kalau di cabai ini jadinya patek. Jadi kalau sudah patek ini, ya wis bosok Pak. Itu diombati ngambil kowe sudah sangat sulit. Nah, Jawa porong itu. kalau di padi ini jadi virus kresek atau blas. Jadi dipusam dengan pupuk malah entek. Jadi itu kalau saya boleh tahu sekarang setelah saya uraikan ini, penyakit kresek atau penyakit blas penyebabnya nopo? Lapar. Cocok nggih? Setuju nggih? Nggih. Nah, mungkin kalau terang nih. Jadi ketika klaper bertelur di sini itu akan timbul jadi penyakit kresek atau blas. Nanti cara penanganannya saya jelaskan. Nah sekarang kalau klaper itu bertelurnya di pelepah daun, jadinya bercak daun. Kalau dia bertelurnya di tengah-tengah sini, ini jadinya sundep. Kalau padi sundepan niku sama jabut mesti putil terus enten uleri. Itu sudah. Nah, kalau di atas ini jadinya patah leher. Nah, sakniki penyebab bercak daun apa? Penyebab sundep, penyebab patah leher. Lah berarti klaper ini jangan kurang ajar tenang. Karena hampir semua ini penyebabnya klaper. Nah, sekarang bagaimana cara ngatasi selama ini yang jenengan lakukan ngatasi klaper? Pripun? Disemprot. Gitu. Disemprot. Kangge napa? Obat. Obat yang dipakai EC, WD, WG dan WP. Ini seri obat yang selama ini jenengan gunakan. EC itu obat kimia yang cairan, pasti EC sekian. Nanti WD sekian, WP, nah WD, WG, WP. Kalau EC ini cairan, kalau WD, WG, WP itu bentuknya powder, bubuk. Yang membedakan WD, WG, WP itu besar kecilnya bubuknya. Ini bedanya. Nah, ini adalah obat-obat kimia yang selama ini digunakan petani. Kalau saya boleh tahu di sini ini beli apa njaluk? Buku utang. Nyanen. Yanen, langsung yang penting bayar nih. Berarti turun banyak. Saat ini obat ini sampean tuku disemprot nih tujuannya dia mateni klaper. Dia mateni wereng. Tujuannya ke sana toh. Lah saat ini pulau Sukani ngertos. Wereng klaper itu kalau sudah bertelur ora sah sampean mateni mati dhewe. Siklus wereng kali klaper itu pokoknya kalau sudah bertelur dia mati. Ora sah dipateni mati. Lah wis ora sah dipateni mati udah gak tuku obat. Ngetokne duit. Indonesia ini kok Pak. Nah, ini masalahnya. Sekarang makanya malam hari ini kita kupas lah, biar kita paham. Jadi kalau sampai beli produk EC, WD, WP ini tujuannya untuk mematikan klaper, klapernya mati. Tetapi yang perlu jenengan ketahui, obat EC, WD, WP ini ketika mengenai telur, yang telur ini harusnya 7 hari menetas, itu 1 hari sudah menetas. Nah, itu yang jenengan harus tahu. Jadi jenengan mateni klaper 1, mateni wereng 1, itu akan muncul 300 sampai 600 yang baru. Kira-kira niku nyelesaikne masalah nopo nambah masalah? Ya itu masalahnya. Masalah telurnya itu. Nah itu. Kalau bunuh telur apa itu? Nah malam hari ini kita buka ke sana supaya kita nggak salah kaprah gitu. Bertahun-tahun kita menggunakan, tetapi sebetulnya itu tidak banyak membantu kita. Malah merugikan Kena wereng sampean semprot obatnya tuku boy apa no pundake ngantek dengklek lah sesuk sampean tinggal niku wis kebut meleh jarene ora sebaene
Kira lah yo jelas ra sebenarnya wong sak dapur isine selawe. Sing selawe kuwi mati, sing selawe ndok 300. Lah kebek, Pak. Terus ping selawe. Saya bisa lanjutkan. Ya. Jadi kalau jenengan ngobati wereng atau klaper, saya menjelaskan klaper ini sama persis dengan wereng, Pak ya. Iya. Jadi obat itu mengenai telur itu akan menetas lebih cepat. Jadi tidak mati telurnya, malah menetas. Kenapa? Karena obat ECW DWGWP ini panas. Dan telur wereng, telur klaper itu dia butuh panas untuk menetas. Obat yang biasa biasanya bisa 3 hari menetas, tapi kalau obat dengan itu sing ampuh itu 1 hari menetas. Nah, terus masalah lagi siklus wereng sama klaper kan untuk dari telur sampai dewasa kan 28 hari.